everyone, welcome back to Vera Marta channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai true story dari kerajaan Tiongkok. Pada abad 719 Masehi, ada seorang wanita cantik yang sangat terkenal kecantikannya yang bernama Yang Yuhan. Karena kecantikannya ini membuat para pria tergila-gila padanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita lihat selengkapnya. Pada zaman dinasti Tang, seorang selir yang sangat cantik yang bernama Yang Yuhan yang berusia 17 tahun. Dia menikah dengan seorang pangeran Limau, yaitu anak Maharaja Xuanzong dan Permaisuri Wu. Tetapi beberapa tahun kemudian Permaisuri meninggal dan raja merasa kehilangan dan dia berencana untuk mencari pengganti. Sudah biasa pada zaman itu raja selalu dikelilingi oleh para selir, tetapi dia ingin mencari permaisuri pengganti. Tapi belum sampai 6 tahun pernikahan anaknya dengan Yuan, dia tertarik dengan kecantikan Yuan yang tidak lain adalah menantunya itu. Awalnya dia sering berkunjung ke sebuah istana yang berada di sebuah kaki gunung yang ditempati oleh Yuan. Setelah berkunjung ke sana, Maharaja Xuanzong menjadi gundah gulana. Raja ingin memiliki si wanita yang sudah punya orang itu, yang tak lain adalah istri dari putranya sendiri. Namun dia tidak dapat menahan cinta dan nafsunya. Maka dengan keras hati, dengan tidak peduli apa kata orang, sang Maharaja Xuanzong menyuruh putranya untuk menceraikan Yuan. Mau tidak mau, maka terpaksalah si anak patuh. Maharaja mengetahui apa yang dilakukannya ini adalah sebuah larangan di masyarakat. Nah, untuk mengalihkan perhatian, Raja Xuanzong menyuruh Yang Yuan menjadi biarawati agama Tao sebelum akhirnya dia mengawini Yang Yuan. Setelah Yuan dinikahi Maharaja Xuanzong, dia memiliki segalanya. Banyak hadiah-hadiah yang diberikan padanya termasuk rambut emas, berbagai pagelaran, serta istana yang khusus dirinya. Dia juga menghadiahkan mata air, sumber air panas. Dia menjadikan Yuan itu istri yang paling disayanginya. Banyak ya guys, zaman waktu itu seorang raja pasti punya banyak selir ya. Jadi itu selir yang sudah menjadi istrinya. Sehingga diberi gelar Gui Fei. Dan Yuan pun akhirnya mencintai sang raja karena mereka memiliki ketertarikan yang sama di dalam seni musik. Bahkan Baginda pernah membuat sebuah lagu yang menyamakan Yang Yuan dengan sebiji permata yang berkilau. Baginda sering menyanyi atau memainkan alat musik ketika Yuan menari. Baginda Xuanzong juga membuat puisi tentang Yang Yuan yang sangat indah, yang katanya hingga hari ini masih dibaca oleh rakyat. Mungkin ada di museum kalau kalian mau lihat ya. Menyatakan mesti di istana ada 3.000 orang gundik yang cantik kasih sayang Baginda hanya kepada Yuan karena terlalu asik dengan Yuan sehingga Xuanzong mulai mengabaikan urusan negara. Maka kuasa pemerintahan telah dipegang oleh Yang Gaozong dan Li Linfu. Maaf kalau ada kesalahan nama. Yang tak lain adalah paman dari Yuan. Kedua pegawai yang berkhianat itu telah memperdaya raja secara halus, juga membunuh semua pengawal yang tidak patuh dengan arahan mereka. Pemerintahan dinasti Tang menjadi semakin buruk hingga mengakibatkan krisis yang besar di kalangan masyarakat. Terjadilah pemberontakan. Seorang gubernur An Lushan memimpin pemberontakan dengan alasan untuk membunuh Perdana Menteri Yang Guangzhong dan bapaknya, dan akan membentuk suatu negara baru. Karena pemberontakan itu, Maharaja Xuanzong terpaksa membawa Yang Yuan melarikan diri dari ibu kota negara. Ketika menuju ke arah Mahui, provinsi Shanxi, pasukan tentara Baginda tidak mau bergerak lagi. Jenderal dari pasukan tentara tersebut telah berhasil membunuh Perdana Menteri Guozhong dan ayahnya bernama Gui Fei. Jenderal itu menuntut agar Yang Yuan juga dibunuh.
Barulah pasukan bersedia mengawal Baginda dan menghapus pemberontakan. Karena jenderal itu menganggap wanita itu adalah duri di dalam daging. Ya, tahu bahwa yang mengakibatkan jatuhnya kerajaan dinasti Tang. Dan mereka juga satu darah dengan si pemberontak Guozhong. Dia berkata, jika mereka mau melihat dinasti Tang terus ada, maka gadis itu harus mati, dikatakan jenderal yang memimpin pemberontakan tadi. Karena raja tidak ada pilihan lain, dengan amat terpaksa dan sangat sedih, raja memerintahkan Yuan membunuh dirinya sendiri dengan meminum racun. Ada kisah lain yang mengatakan sebenarnya raja menghantar gadis jelita itu ke Jepang untuk hidup aman dari sang pemberontak. Ya, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Tapi ada bocoran yang mengatakan seperti itu. Ini adalah kisah nyata yang sangat terkenal pada zaman itu. Kan kisah ini sudah dimasukkan ke dalam museum di Tiongkok, di kota Ansi. Pemirsa, apa hikmah dari cerita ini? Jadi kalau segalanya serba berlebihan itu tidak baik. Seperti sang maharaja ini yang terlalu mencintai permaisurinya yang berlebihan sehingga dia tidak mengurus kerajaannya. Sampai di sini dulu cerita kali ini. Silakan Anda komen di bawah. Bagaimana menurut Anda? Nantikan cerita Vera's Story berikutnya. Thanks for watching dan sampai jumpa.